Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi fa min adimi sya'nihi lam tahwihi fa usyribat ma'na dhamiri tsani fa uribat fil hani bil alhani summa sholatu ma'a salamin laiki ala nabiyil mustafal khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi amma ba'd. Tayyib ayyat talib wa talibah fi hadhil fursa asamina nahnu sanata'allamu al-lughah al-arabiyyah wal an nabda'u bid-darsil awal alladhi yabhath an aqsamil kalimah wa hadhihi surati wasmi Muhammad Muntaha. Tayyib ayyuhat talamid unduru ila syashah annal ahdaf at-ta'limiyah fi hadzal yaum a'ni ayyuqaddira ad-daris ay al-muta'allim aw at-talib ala al-umuril atiyah al-awwal at-tamyiz bainal isim wal fi'l wal harf thumma istikhrajul ismi wal fi'li wal harfi minal jumlah awil faqrah thumma al akhir tatbiqu qaidatil ismi wal fi'li wal harfi syafawiyan wa tahririyan. Baiklah anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab dan tema kali ini di pertemuan pertama di Darsul Awal, yaitu di pelajaran pertama, yaitu tentang pembagian kata di dalam bahasa Arab. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, seorang siswa diharapkan mampu at-tamyiz bainal ismi wal fi'li wal harfi, yaitu membedakan antara isim, fi'il, dan huruf. Tujuan yang kedua yaitu mengeluarkan isim atau menganalisis isim, fi'il, dan huruf dari suatu kalimat atau suatu paragraf. Jadi nanti diharapkan setelah mempelajari ini, siswa mampu menganalisis di suatu kalimat atau paragraf mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'il, dan mana yang termasuk huruf. Dan yang ketiga yaitu menerapkan kaidah isim, fi'il, dan huruf baik secara lisan maupun secara tulisan atau teks naskah. Tip ayat talib wa talibah nabda bi aqsamil kalimah. Kita mulai dengan pembagian kalimat. Kalimat itu kalau di dalam kalimah, kalau di dalam bahasa Arab itu diartikan dengan kata. Kata di dalam bahasa Arab al-kalimah itu dibagi menjadi 3 di dalam bahasa Arab, yaitu isim atau dikenal dengan kata benda, kemudian fi'il dikenal dengan kata kerja, kemudian huruf atau ini huruf tidak ada padanannya di dalam bahasa Indonesia. Huruf begitu saja. Ada isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf begitu saja ya. Kemudian isim, ini beberapa contoh dari isim. Isim Fatimah itu berarti nama orang, Fatimah. Kemudian Ahmad. Kemudian ada Jakarta, ini nama tempat. Ada Makkah. Ada Burtukol, jeruk, ini berarti nama buah-buahan. Dajjajah, ada jago, ini berarti nama ayam itu ya. Kemudian untuk fi'il, ini dhahaba, ini dikenal dengan fi'il madhi, qara'a juga fi'il madhi, yadhabu ini fi'il mudhari', yaqra'u ini fi'il mudhari', adhabu ini fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan waktu lampau, fi'il mudhari' menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Kemudian huruf ini diantaranya min, ila,
fi, bi, wa. Ini adalah beberapa contoh huruf. Selanjutnya, kaidahnya, ya, jadi kaidahnya al-qaidah al-kalimatu salasatu anwa'in, ismun wa fi'lun wa harfun. Isim itu terdiri dari kata itu terdiri dari 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Apa toh yang dinamakan dengan isim? Al-ismu kalimatun yusamma biha syakhsun aw syai'un akhar la yuqtaranu bi zamanin. Mislu nabilun al-burtuqalu qira'atun. Yang dinamakan isim adalah kata yang seseorang itu dinamakan dengan kata tadi. Seseorang atau sesuatu yang lain selain orang itu dinamakan dengan kata tadi. Itu namanya isim, atau bahasa mudahnya ya kata benda itu tadi. Kata yang untuk menamai orang atau benda yang tidak dibarengi dengan waktu. Nah, ini yang membedakan isim dengan fi'il, karena fi'il nanti dibarengi dengan waktu. Contohnya Nabil, ini nama orang, Mas Nabil, gitu ya. Al-burtuqal, ini jeruk, nama buah-buahan. Qira'atun, ini bacaan, ini juga isim. Kemudian fi'il adalah al-fi'lu kalimatun tadullu ala amalin hadasa fi zamanil madhi awil hadir awil mustaqbal. Mislu dhahaba yaskunu yata'allamu. Yang dinamakan fi'il adalah kata yang menunjukkan pada suatu perbuatan amalin hadasa yang terjadi di waktu lampau fi zamanil madhi awil hadir, atau di waktu sekarang, awil mustaqbal, atau di waktu yang akan datang. Jadi yang dinamakan fi'il, yang dinamakan fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi pada waktu lampau, pada waktu sekarang, atau pada waktu yang akan datang. Seperti kata di sini dhahaba, itu artinya karena ini fi'il madhi berarti telah pergi, sudah, dan itu sudah lampau. Kemudian yaskunu, ini ada 2 kemungkinan, dan yata'alamu, kalau tidak sekarang yang ya akan datang. Yaskunu itu bisa berarti sekarang tinggal atau akan tinggal. Yata'alamu bisa berarti sekarang belajar atau akan belajar. Ini tergantung konteks kalimatnya nanti. Tapi yang jelas kalau yaskunu dan yata'alamu itu adalah contoh dari fi'il mudhari'. Wal fi'lul mudhari'ul ladzi wal fi'lul mudhari' huwa al fi'lul ladzi yadullu ala zamanil hal wal istiqbal. Yang dinamakan fi'il mudhari' yaitu fi'il yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah harfu, al harfu. Kalimatun haru ma'naha ma'a ghairiha minal kalimat. Mislu ila wa fi. Yang dinamakan huruf yaitu suatu kata yang akan tampak artinya, akan tampak maknanya jika berbarengan dengan kata yang lainnya. Seperti ila, itu artinya ke, kemudian wa, dan fi artinya di dalam. Ini tidak boleh berdiri sendiri, makanya akan tampak maknanya ketika bergandengan dengan kata yang lain. Misalkan ila, ke, itu saja mesti pendengar akan bingung. Saat dhabu ila, saya akan pergi ke, mesti bingung orang yang mendengarkan. Makanya harus lengkap, saat dhabu ilal madrasah, misalkan seperti itu. Saya akan pergi ke sekolah. Jadi ke akan memiliki arti ketika bersambung dengan kata yang lain, terutama ketika bersambung dengan isim biasanya. Kemudian selanjutnya alamatul ismi wal fi'li wal harfi. Ini adalah tanda-tanda isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kalau di dalam kitab Jurumiyah ditandai dengan 4 hal. Fal ismu yu'rafu bitanwini wa dukhulil alifi wal lami wal khafdi wa hurufil khafdi. Wa ya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa ya al waw wal ba wa ta. Itu adalah tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim intinya tadi yang saya sebutkan di dalam kitab Jurumiyah, bahwa tanda isim ini ditandai dengan 1 tanwin,
yang kedua dengan al, yang ketiga dengan i'rab khafat, yang keempat dengan huruf khafat. Nah, contoh dari tanwin itu adalah masjidun. Mohon maaf ini tulisannya terpotong, harusnya tadi sambung. Di laptop ini tulisannya sambung, mohon maaf. Masjidun. Nah, itu ini yang dicetak merah, masjidun ini ditandai dengan tanwin, berarti itu isim. Kemudian al-baitu. Ini juga tulisannya terpisah, mohon maaf. Al-baitu itu harusnya ini sambung ya. Al-baitu ini al sebagai tanda dari isim. Kemudian amamal fasli. Fasli ini juga sambung, mohon maaf tulisannya. Al-fasli di sini kalau sampean nanti belajar tentang i'rab, maka salah satu i'rab itu adalah i'rab khafat, dan tanda dari i'rab khafat itu adalah kasroh salah satunya. Makanya di sini al-fasli di situ berharokat kasroh dan itu sebagai tanda i'rab khafat. Ketika bisa dibaca kasroh itu pastikan kalau itu isim. Ya. Jadi tadi tandanya satu ada tanwin, yang kedua ada alnya, yang ketiga di i'rab khafat atau biasanya umumnya berharokat kasroh. Kemudian yang keempat itu bisa kemasukan huruf khafat atau huruf jer ya. Nama lain dari huruf khafat adalah huruf jer. Ini salah satunya huruf khafat yang saya contohkan adalah min. Minal madrasati. Min ya. Ada min di sini. Ini jadi min ini bisa masuk kepada isim. Min misalkan minal madrasah, ilal madrasah, anil madrasah, fil madrasah, itu semuanya sama. Adalah beberapa contoh dari huruf jer. Selanjutnya tanda-tanda fiil ini ya. Kalau tadi isim, sekarang tanda-tanda fiil. Tanda-tanda fiil itu juga ada 4 sama dengan isim tadi. Yang pertama wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'id ta'nisi sakinah. Bahwa fiil itu ditandai dengan qad, tandai dengan huruf sin di depannya, ditandai dengan saufa di depannya, ditandai dengan ta'nis sakinah. Nah, ini beda dengan tak marbutoh. Kalau tak marbutoh itu yang bulat, kalau ta'nis sakinah ini yang tak buka itu ya, yang terbuka taknya. Kemudian qad, tanda yang pertama ini bisa masuk pada fiil madhi dan fiil mudhari. Untuk fiil madhi ini misalkan qad fataha. Artinya betul-betul telah masuk. Qad fataha. Ini qad fataha. Kemudian kalau masuk pada fiil mudhari, qad yaftahu misalnya, biasanya diartikan dengan terkadang. Terkadang telah terbuka. Mohon maaf tadi qad fataha betul-betul telah masuk. Kalau qad yaftahu terkadang Masya Allah. Qad fataha betul-betul telah terbuka. Qad yaftahu terkadang terbuka. Mohon maaf tadi ya, tidak masuk artinya. Kemudian sin itu masuknya hanya pada fiil mudhari. Contohnya adalah sayaqulu. Ini di Quran juz 2 awal. Sayaqulu sufaha. Di situ ada ya. Contoh kalau itu fiil mudhari ditandai dengan sin di depannya. Terus tanda fiil yang ketiga yaitu saufa. Dan ini masuk pada fiil mudhari. Masuk pada fiil mudhari, contohnya saufa ta'lamun. Dalam Quran juga banyak itu. Kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Saufa di sini ya. Itu sebagai tanda fiil yang masuk pada fiil mudhari. Kemudian tanda yang ketiga itu adalah ta'nis as-sakinah. Tak yang menunjukkan wanita. Taknis wanita, pelakunya maksudnya, sakinah yang dibaca sukun. Misalkan ini masuknya pada fi'il madhi dan ini masuknya pada fi'il madhi. Misalkan atau contohnya adalah fatahat. Fatahat. Ini berarti yang membuka adalah seorang wanita. Fatahat sudah membuka seorang wanita. Fatahat wis buka sapa wong wadon siji.
Ini kalau diartikan Jawa seperti itu. Kemudian setelah kita mempelajari tentang tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil, dan yang terakhir adalah tanda dari huruf. Kalau di dalam jurumiyah jelas disebutkan wal harfu ma la yasluhu fihi, mohon maaf ini fihi ya, ma la yasluhu fihi dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yaitu huruf adalah sesuatu yang tidak pantas ditandai dengan tanda-tanda isim dan tidak pantas ditandai dengan tanda fiil, atau bahasa mudahnya yang namanya huruf yaitu sesuatu yang tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fiil, berarti huruf. Atau lebih mudah lagi, huruf itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana tadi, sesuatu yang tampak maknanya jika bersambung dengan kata yang lain. Setelah kita mempelajari tentang tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil, dan tanda-tanda huruf, mari kita praktekkan untuk menganalisis suatu kalimat. Kalimat yang pertama di situ, dhahaba nabilun fis sobahi. Nah, kata dhahaba di sini jelas tidak ada tanwin, ini dhahaba ya, tidak ada tanwin, tidak ada al, juga tidak dibaca jer atau khafat, juga tidak sebelumnya tidak kemasukan huruf khafat. Berarti bisa dipastikan ini mesti fi'il. Dan ini masuk kategori fi'il madhi. Karena fi'il madhi menunjukkan suatu pekerjaan yang sudah terjadi. Ala zama fi zamanil madhi. Paham ya? Jadi ini kita cek dhahaba ini adalah fi'il. Kemudian nabilun. Nah, sebagaimana tadi nabilun itu ada tanda isim di situ, yaitu apa? Tanwin, nabilun, sehingga ini jelas isim. Ya. Terus kemudian kenapa kok ditandai isim? Kalau di sini alasannya li'annaha kalimatun yusamma biha sakhsun, karena dia merupakan satu kata yang untuk menamai seseorang. Kalau dilihat dari tanda yang tampak dari kata itu bisa dilihat dari harokatnya. Nabilun, oh berarti ini jelas isim. Kemudian fis sobah, fi itu masuk kategori huruf dan masuk kategori huruf jer. As-sobah di situ ada al, berarti ini isim. Kemudian kalimat yang kedua, wahua, wanya adalah huruf. Ini bisa huruf istiqnaf atau huruf atof kalau di tengah. Kalau di awal wa ini biasanya huruf istiqnaf. Huruf ya, karena dia tidak bisa berdiri sendiri, mesti bersambung dengan yang lain. Wa huwa, ini bersambung dengan huwa. Huwa ini adalah isim domir namanya, kata ganti. Berarti huwa ini juga masuk kategori isim. Kemudian yaskunu ini masuk fi'il mudhore, karena tadi menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Fil ma'had, fi-nya itu adalah huruf jer. Al ma'had ini jelas isim karena di situ ada tanda al. Nah, ini sebagaimana tadi saya jelaskan, fi itu termasuk huruf karena kalimatun la yadhuru maknaha illa idza kanat ma'a ghairiha. Jadi fi ini tidak akan bermakna ketika tidak bersambung dengan al-ma'had. Makanya fi al-ma'had, di pondok. Dia tinggal di pondok itu kalau secara artinya. Baik, bisa disimpulkan bahwa pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari nahnu qad ta'allamna an aqsamil kalimah. Fal kalimatu tanqasimu ila salasati aqsamin wa hiya al ismu wal fi'lu wal harfu. Wa qad yu'rafu al ismu bi tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa wal khafdi wa hurufil khafdi. Summa alamatul fi'li hiya qad wasin wasaufa wa ta'id ta'nis sakinah. Wa alamatul harfi ma la yasluhu fihi alamatul ismi wal fi'li.
Artinya bahwa kita sudah mempelajari tentang pembagian kata. Kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Tanda-tanda isim yaitu tanwin, al, i'rab khafat atau i'rab jar, dan kemasukan huruf jar. Sedangkan tanda-tanda fi'il yaitu qad, sin, saufa, dan ta'nis sakinah. Sedangkan tanda dari huruf yaitu sesuatu yang tidak bisa ditandai dengan isim atau ditandai dengan fi'il. Dan huruf itu biasanya atau ya jelas huruf itu tidak bisa berdiri sendiri kalau pengen ada maknanya. Taib ayyuhat talib wa talibah, syukran kasiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.